Saya Inan Maharani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi fungsi kuadrat pada matematika, ekonomi, dan bisnis. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi kuadrat itu. Jadi, fungsi kuadrat merupakan fungsi matematika yang digunakan untuk menentukan nilai sebuah variabel bebas yang dikuadratkan dengan sebuah bilangan. Pada umumnya, fungsi kuadrat ini memiliki grafik yang berbentuk parabola. Kuadrat sendiri ini merupakan suatu perkalian berulang dari bilangan yang sama. Untuk bentuk umumnya dapat kita lihat persamaan fungsi kuadrat, yaitu seperti ini, di mana fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Terdapat tiga komponen utama. Yang pertama ada x sebagai variabel, a dan b sebagai koefisien dari variabel, dan c sebagai nilai konstan. Selanjutnya ada bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat. Seperti yang kita ketahui tadi, bentuk umum dari grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola. Lalu ada dua jenis nih bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, apabila koefisien nilai koefisien a lebih besar daripada 0, maka grafik akan menunjukkan ke arah atas atau terbuka ke atas. Namun, apabila nilai koefisien A kurang dari 0, maka grafik akan cenderung terbuka ke bawah. Dimana apabila grafik fungsi kuadrat ini terbuka ke atas, maka titik puncaknya berada di titik minimum. Dan apabila grafik terbuka ke bawah, maka titik puncaknya berada di titik maksimum. Lalu bagaimana sih pengaplikasian fungsi kuadrat pada ekonomi dan bisnis? Pada kegiatan ekonomi dan bisnis, fungsi kuadrat membantu untuk memodelkan berbagai hubungan antara variabel ekonomi dan bisnis yang non-linear. Beberapa aplikasi pada fungsi kuadrat pada kegiatan ekonomi dan bisnis yaitu: pertama, dapat menentukan pada fungsi permintaan. Yang kedua, pada fungsi penawaran. Yang ketiga, pada biaya total. Dan yang keempat, pada penerimaan total. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dekat mengenai penerapannya pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, fungsi kuadrat pada fungsi permintaan. Fungsi kuadrat pada fungsi permintaan memiliki ciri grafik parabola yang terbuka ke bawah atau ke kiri dengan nilai koefisien A lebih kecil daripada 0, di mana persamaan umum pada fungsi kuadrat permintaan ini berbentuk P sama dengan minus A Q kuadrat plus BQ plus C, atau Q sama dengan min A P kuadrat plus BP plus C, di mana P adalah harga produk, yang Q merupakan jumlah produk yang diminta, dan C adalah konstanta, dan A dan B merupakan koefisien dari fungsi kuadrat. Nah, berikut ini ada bentuk dari fungsi kuadrat dari fungsi permintaan. Selanjutnya ada fungsi kuadrat pada penawaran. Pada penawaran, fungsi kuadrat digambarkan oleh grafik parabola yang terbuka ke atas maupun ke kanan. Karena pada umumnya fungsi penawaran ini memiliki nilai koefisien A lebih besar daripada 0. Untuk bentuk umum, persamaan dari fungsi kuadrat penawaran ini dapat dilihat sebagai berikut, di mana P sama dengan A Q kuadrat plus BQ plus C, atau Q sama dengan A P kuadrat plus BP plus C, di mana P merupakan harga produk, Q merupakan jumlah produk yang diminta, C merupakan konstanta, A dan B sebagai koefisien dari persamaan kuadrat penawaran. Untuk bentuk fungsi kuadrat pada
penawaran dapat dilihat sebagai berikut. Untuk persamaan P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C, grafik terbuka ke atas, sedangkan untuk P sama dengan AQ kuadrat plus BQ plus C, grafik terbuka ke arah kanan. Nah, adapun contoh soal mengenai fungsi kuadrat di penerapan pada ekonomi dan bisnis, fungsi permintaan dan penawaran. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 30 min 2P kuadrat, dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan minus 25 plus 5P kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah dan harga keseimbangan pasar serta gambarkan grafik keseimbangan pasarnya. Langsung saja kita kerjakan ya. Yang pertama ini ada keseimbangan pasar yang seperti kita ketahui keseimbangan itu berasal dari QD sama dengan QS. Maka kita dapat menuliskan persamaan keseimbangannya sebagai berikut. QD sama dengan QS, jadi 30 min 2P kuadrat sama dengan minus 25 plus 5P kuadrat. Kemudian kita gabungkan dan kita hitung, jadi 30 plus 25 disatukan, 25 nya pindah jadi plus, terus sama dengan 5P pangkat 2 plus 2P pangkat 2. Lalu kita hitung saja, 30 plus 25 sama dengan 55, sama dengan 5P kuadrat plus 2P kuadrat, ini jadi 7P kuadrat. Lalu kita hitung nilai P nya, P kuadrat sama dengan 55 per 7. Nah, 55 per 7 ini hasilnya kita dapatkan nilainya seperti ini ya, dimana P sama dengan plus minus 2,81. Nah, karena dalam persamaan keseimbangan pasar ini tidak boleh bernilai minus, jadi kita gunakan hasil yang positif, yaitu P sama dengan 2,81. Lalu kemudian setelah kita mengetahui harga dari keseimbangan pasarnya, kita cari kuantiti dari keseimbangan pasarnya dengan mensubstitusikan nilai P ke persamaan Q. Jadi kita pakai Q dari di demand atau permintaannya, yaitu QD sama dengan 30 min 2P kuadrat. Lalu kita substitusikan nilai P nya, jadi QD sama dengan 30 min 2 kali 2,81 kuadrat. Hasilnya QD sama dengan 30 min 15,76, atau bisa dijumlahkan hasilnya QD adalah 14,24. Jadi nilai keseimbangan pasarnya dari persamaan tersebut didapatkan harganya yaitu 2,81 dan kuantitasnya 14,24. Lalu untuk grafik keseimbangannya kita dapat tuliskan sebagai berikut. Karena keseimbangan pasarnya itu ada garis QD yang berwarna biru ini dan garis QS yang berwarna kuning ini, dengan berpotongan di P sama dengan 2,80 dan Q sama dengan 14,29. Nah, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.